Jadi milikmu ya Tuhan, oh bersama kasih. Tapi aku rindu dalam iman, lebih dekat padamu, lebih dekat darilah dekat pada salibmu, lebih dekat darilah aku dekat pada sisimu. Sucikan aku dalam kerjamu oleh kuasa rahmat-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendakmu. Lebih dekat darilah aku dekat pada salibmu, lebih dekat darilah aku dekat pada sisimu. Oh kesukaan yang tak terduga di hadapan Bapa. Bila ku sembah Allah di surga, di sana Tuhan turun. Lebih dekat darilah aku dekat pada salibmu, lebih dekat darilah aku dekat pada sisimu. Meskipun aku tidak tahu Tuhan akan segala maksud-Mu, bila aku dapat kedamaian, baru senang hatiku. Lebih dekat darilah aku dekat pada salibmu, lebih dekat darilah aku dekat pada sisimu. Ingat hari Sabat dijadikan Tuhan, dijanjikannya rahmat bagi kita sekalian, disediakannya jiwa dan dihiburkannya, dikurniakannya berkat dan hidangnya penan. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Sucikanlah Sabat,
jika kita turut firman Tuhan Yesus, hilanglah segala takut, tepatlah sentosa. Selamat, selamat hari Sabat, hari Tuhan. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Hari kesukaan, hari perhentian. Mari kita sembahkan nyanyian pujian. Betapa besarnya kasih Tuhan kita. Mari puji namanya, indah bagi kita. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Tuhanlah telah mencoba bukan penunjukan dan berfungsi berfirman oleh Tuhan, pemilik dari Tuhan, bersama sahabat dengan Tuhan, berkat Tuhan sedia Tuhan dengan berkat dari semua manusia Tuhan dengan kita melihat tetap dari penyakit COVID-19 Tuhan yang mudah dari segi berhubung dengan gereja Tuhan menjadinya itu Tuhan berhasil dengan Tuhan. Tuhan beri kurang sampai rezeki untuk kami tahun dan hidup Tuhan. Tuhan yang terbaik oleh Tuhan Tuhan sendiri yang mulia kami untuk melihat sampai orang memakai Yesus Kristus yang lebih semakin. Amin. Surga bukanlah perkara spekulasi. Surga adalah suatu tempat yang nyata. Setiap doa Yesus diucapkan, kita mengakui Allah berada di dalam surga. Karena kita mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini itu tulis bab Yesus 6 ayat 9. Dan di manakah tata Allah? Bab Mazmur 103 ayat 19. Itu maka Tuhan adalah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya, berkuasa atas segala sesuatu. Itu dari perintah Tuhan bab surga. Lalu di bahagian mana surgakah Allah bertempat tinggal? Ini surga deh, maaf. Nemu. Tulis Pak Ayub 22 ayat 12 yang ada. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Maksudnya bukai di dunia tuh, tapi dunia bukai. Dan mungkinkah Allah mendengar doa kita apabila dinaikkan ke surga? Lalu 2 Tawaret 7 ayat 14 yang dikatakan di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri
berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Oke, nilai Tuhan di sini kita sampai kita bertobat. Dan itu semua kita dari semua kita anak-anak kita bertobat, kita misal kita samping dia cara lalu Tuhan bisa sampai kita lalu dosa kita diampun. Lalu keempat, akan naikkah orang-orang benar itu ke surga? Oke, ikat ke surga deh, bang, ikat. Jadi nomor pun ikat ke surga. Oke, jadi Pak Yohanes tulis di sini tulis 14:1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oke. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi surga, jadi dia ke tempat untuk kita siap. Yang lain, Bisma yang menjadi surga, kita itu menjadi surga. Nanti kita percaya ke Yesus. Semua kita. Oke. Terus itu, kapan orang-orang benar itu akan pergi ke surga? Bila kita menjadi surga, Pak. Dek. Ilmu bila kita menjadi surga. Hah? Dek. Bila dek. Ilmu. Dek, dia mesti nulis begitu. Pak 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Oke, kapan orang-orang benar itu akan pergi ke surga? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menjusung Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, lalu disebutkan hidup. Oke, banyak Tuhan datailah, lalu kita juga angkat. Oke, ke surga. Lalu orang tidak, orang tidak mati berkaki tidak naik, dia dekat hidup dulu. Oke, dia dekat diangkat ke surga dulu. Disebut ya, percaya Tuhan. Udah tidak mati diangkat dari surga, baru kita sama-sama disebut kayak hidup lah. Disebut kita yang ada hidup, kita angkat dulu. Oke, lalu sama Pak atas awan dari Tuhan. Oke, lalu diangkat dari surga. Oke, jadi apakah orang-orang benar yang telah mati pada di surga sekarang? Orang telah mati di surga kan itu? Dek, Bang. Pandai, Bang. Pandai. Oke. Lalu pandai abad itu. Oke, tidak. Nah, memang baik. Begini tidak ya. Lalu daripada Paulus menjelaskannya dalam 1 Tesalonika 4:13 sampai 15 bahwa mereka itu sedang tidur. Nah, tidak artinya belum tidur. Oke, sebagian orang telah menanya apa artinya ketika Paulus menyatakan dalam ayat 14, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpul Allah bersama-sama dengan Dia. Bahasa Yunani menyatakan, oleh karena kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, demikian juga kita percaya bahwa Allah melalui Yesus
akan membangkitkan orang-orang yang tertidur itu. Jadi apabila datai Tuhan ilah, jadi orang tiba kuburnya, itu nadai pak surga tidak ada pak kubur, tidak ada tino, nadai mutai. Lalu ditulis juga catatan, ianya Paulus menghentikan bahwa sebagaimana Kristus dibangkitkan dari kubur, demikian juga Allah akan memanggil orang-orang yang suci yang tidur itu dari kubur dan akan membawa mereka bersama dia ke surga. Dalam 2 Korintus 4 ayat 14 dia mengulangi pendapat ini, karena kami tahu bahwa ya yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, dia akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan dia akan menghadap kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Persamaannya adalah sebagaimana Kristus mati dan bangkit, kita mati dan bangkit, Allah akan membawa kita dari kubur sebagaimana dia memanggil Yesus dari kubur. Kalau tidak adalah melalui perentaan Yesus sehingga kita dipanggil dari kubur. Ditulis 2 Korintus 4 15 sampai 18. Dan baca juga 1 Korintus 15 20 sampai 23 di mana dijelaskan bahwa orang-orang benar yang mati akan dihidupkan pada kedatangan Tuhan. Lalu yang mana itu, siapa saja yang akan pergi ke surga? Siapa orang yang ke surga? Siapa orang yang ke surga? Allah memang di surga. Kita manusia, siapa orang yang ke surga? Orang yang percaya juga Yesus. Kalau pernah lihat dalam Yesaya 26 ayat 2, lalu Wahyu 22 ayat 14. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang maksudnya tadi orang tidak setia, nah orang tidak percaya. Yang penting orang tidak setia, lalu yang percaya, lalu yang tidak masuk surga. Orang tidak setia, tidak percaya, tidak boleh masuk surga. Lalu isi catatan itu apakah kebenaran? Yesus menyatakan firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan, berdiri di kananmu firman Tuhan. Dalammu kita belajar apa? Bible tadi, Bible lah. Bible lah, firman Tuhan adalah kebenaran. Tulis Pak Yohanes 17 bagian terakhir, ternyata perlu bertindak seperti yang dianjurkan Alkitab. Saya baca dalam Wahyu 1 ayat 3. Jadi sebelum pergi ke surga, perubahan apa yang akan terjadi? Sebelum kita ke surga, apa yang akan terjadi nanti kita? Yakini pada sebelum ke surga, apa yang akan terjadi? Lalu di sini ditulis seperti itu, 1 Korintus 15, 51 sampai 53, yang mana itu, sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, ingat, kita semua akan diubah dalam sekelip mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nafiri apa? Bunyi apa maksud nafiri? Trompet dari surga yang terakhir dipenuhi. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa, maksudnya itu apabila ya matikan dan diangkat, dia tidak diubah, disubah ya bisi cala, ya bisi luka, ya dekat semua sembuh, disebut ya cacat, ya dekat perfect,
nalagi cacat, dia si buta, nalagi buta. Nanti semua rambutnya putih, nalagi putih, dia dekat mana, dia dekat handsome, dia dekat cantik. Banyak lah maksud ya, dia dekat diupah. Nanti abang hitam, dia dekat jadi putih. Dia itu ada pengek dekat jadi mancung. Pakai orang putih. Tinggi di jari, kita menak magang dia, kencing. No. Oke. Yang masuk tadi sebab nafiri trompet akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkit dari keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah karena yang dapat binasa itu harus menggunakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus menggunakan yang tidak dapat mati. Oke, maksudnya tadi orang tidak dekat